Oke, selamat Ah, malam dari Jakarta ya. ya, Em, selamat malam juga Selamat dari malam. Cinere. Oke, oke. Jadi podcast Pendar kali ini judulnya itu adalah kalau yang sebelumnya melawan dominasi patriarki lewat seni, maka kali ini judulnya atau tajuknya adalah melawan dominasi patriarki lewat sastra. Oleh karenanya kita sudah menghadirkan sastrawan yang sangat populer ya, sejagat raya Sedap. Mhm. ya. Ada Kalau udah sambil ketawa Kak. tuh nggak jadi dia ini. Kalau Jadi sambil ketawa udah nggak Kak, serius berarti. jadi Kak, makanya ini harus dibuat santai, nggak agak susah ntar Kalau jadinya sambil serius ketawa kalau sama nggak Kakak. betul-betul sastrawan dia sudah. Enggak, Oke, kalau udah dapat lanjut. pengakuan ya. Nah, juga Oke. ada Silvana bareng kita ya. Jadi kami hari ini rencananya akan mengulik-ngulik Kak Zubaidah Johar atau yang biasanya kita panggil Kak Ibet ya. Itu kalau kita profiling Kak Ibet itu apa ya, selain ya beliau terkenalnya sebagai sastrawan ya, kalau aku sendiri itu waktu di Bandanya itu mengenal dan melihat kakak itu di berbagai acara-acara di mana kakak itu baca puisi sangat menggelegar ya, terutama untuk isu-isu Ya. feminis. Nah itu Menggelegar itu sambar, ya, setrum gitu ya. ya. Terus Kalau Silvana katanya udah duluan tahu, bahkan untuk aktivitas yang lain ya, katanya kakak dulu bahkan pernah buka kayak apa, uh, aktivitas Kayak kelas menari. nari gitu Kak ya. Waktu dulu kayak ada yang share gitu mm, di Jakarta. iya. Oh, Mm-mm. nah itu aku belum mengenal Kak Ibe. Nah, apalagi Kak, kami harus memperkenalkan Kakak sebagai apa, aktivis perempuan, lalu apalagi ya? Apalagi kalian harus kenal kakak dong. Ya Iya, enggak kalau aku sih? tahunya Berarti belum itu kenal sama kakak. sastrawan, Kakak itu aktivis beranak perempuan. dua, jadi harus tahu itu. Ya, itu yang Oke, paling penting di dunia ini. oke. Perempuan beranak Apalagi? dua, apalagi. eh iya, kakak itu aku taunya kan dulu kakak itu lama di Aceh, tapi ternyata kakak itu adalah seorang Adalah ibumu. Adalah. berdarah Minang ternyata ya kak. Mm-mm. Gitu. Ternyata aku sempat kirain kakak dulu karena lama di Aceh apa berdarah Aceh, tapi ternyata berdarah Minang ya. Gitu. Apa lagi ya, kakak ingin dikenal sebagai apa lagi ya? Ini ikut salah-salah juga nih. Apalagi kak, udah cukupkah atau kakak ingin ditambah Ya, identitas apa lagi? identitasnya sebagai manusia yang beriman dan beramal soleh. Um, Ya. ini kalau dipanjangin kemana-mana ini. Baik. Nah, oke. Dikenal Okay. sebagai ya sudah. Jadi cukup kak. Tapi Sudah kalau ada cukup yang mau itu. ditambah boleh Nanti sih. banyak, nanti banyak yang minta tanda tangan. Oke, oke, Baik baik. aja. Oke, kalau aku mungkin yang pertama itu hanya yang paling buat kepo itu, apa yang buat kakak Aduh, itu bisa nyemplung ke dunia sastra, kak? Itu gimana sih ceritanya? apa yang buat kakak nyemplung ke dunia sastra? Wah, ini pertanyaannya 4 SKS, 3 Dipersingkat aja esai, sih. ya, 5 buku pantun. Nah, ini pertanyaan ini untuk menjawab. Kita mulai dari mana dulu ya? Jadi kenapa kakak nyemplung di sastra gitu? Tanyanya ya. Kok bisa? Sebetulnya kok bisa gitu ya? Sebetulnya sastra itu sudah lama dengan kakak. Sudah lama banget. Sejak kakak kecil itu kita sudah bersastra. Kakak hidup di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi keluarga kakak suka berpantun. Ayah kakak walaupun ustadz ya, beliau itu seniman sebetulnya. Beliau itu nenek mama yang memang ahli berpantun. Berpitata pititi. Kakak hafal sekali apa yang beliau keluarkan. Setiap kata-kata itu pitata pititi semua ya. Gimana anaknya nggak berpantun kemudian. Jadi ada kekuatan ayah di situ. Kita perlu berterima kasih. Dunia perlu berterima kasih kepada ayah. Ya. Dengan pantun-pantun beliau,
dalam kemarahan beliau berpantun, dalam menegur kakak beliau berpantun, berpitata petiti. Kalau misalnya kami lagi perang Vietnam, namanya adik-beradik ya, ada saja yang rebutan inilah, rebutan itu. Nah, terus dikeluarkan pantun sama ayah saya. Ada yang saya teringat, kalau saya lomba pidato juga, lomba pidato selalu diakhiri dengan pantun. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Nah, itu sudah dari kecil seperti itu. Saya yang paling ingat tuh kata-kata ayah begini. Yang ini menjadi turun-temurun pitata ini di Minang dahulu. Kita itu kalau istilahnya gini, bahasa Minang nggak apa-apa. Ini gimana ceritanya? Nanti diterjemahkan ya. Jadi gini, gadang indak malendo, tajam indak memutih, ya. Yang artinya adalah kalau kita itu jangan mentang-mentang kita besar, kita injak orang. Jadi jangan main tabrak aja mentang-mentang besar, kita lewat begitu aja, tabrak siapa aja depan karena kita besar. Mentang-mentang kita tajam, gitu ya, mentang-mentang kita punya gunting, mentang-mentang kita kuat, kita menekan orang, kita main putus, kita main hantam, main putus aja. Jadi ini Minang itu sangat kuat dengan filsafat, sangat kuat dengan pitata petiti, kaya dengan pengetahuan yang sebetulnya itu menjadi panduan dalam berperilaku, dalam berelasi dengan siapapun. Jadi jangan mentang-mentang besar, kita dengan bawahan main-mainnya aja. Main injak lah, main tindas. Ini feminis sebetulnya. Jadi kalau dikontekskan dengan feminisme, itulah feminisme di Minangkabau. Ya, setaranya sudah diperjuangkan. Ini yang tidak dituliskan. Ini yang tidak diintip-intip. Dengan dua filsafat hidup itu saja, itu sebetulnya sudah bicara feminis. Bicara setara di situ. Bicara keseimbangan. Bicara meretas keadilan. Jadi sangat kuat sebetulnya Minang. Kalau kita lihat hari ini banyak yang menyedihkan. Banyak yang menyedihkan. Banyak hal lah soal mana yang karena lebih cenderung politik identitas itu lebih banyak muncul ya dalam berelasi, membangun apapun, semua berdasarkan ini. Itu banyak pengalaman-pengalaman yang perlu dibongkar kembali. Ya, kalau istilah Minangnya harus membangkit batang tarandam. Jadi membangkit batang tarandam itu kembali ke ajaran yang hakikat. Kalau kakak mendefinisikan ya, ini kalau orang Minang mendengar itu salah, ya sudah serah lu. Ya, kalau kakak mendefinisikan membangkit batang tarandam, kita membangkit kembali batang yang terendam, batang-batang yang dulu menjadi sumber penghidupan, menjadi sumber kehidupan, jadi sumber kekuatan, menjadi pembelajaran. Kembalilah kepada sejarah-sejarah yang memang setara, yang sudah diperjuangkan oleh tetua-tetua kita. Jadi Minang tuh nggak selamanya buruk. Nggak semua yang nampak hari ini tuh buruk pada masa lalunya. Dan juga nggak semua baik juga pada masa lalunya. Jadi ada prinsip-prinsip hidup yang perlu kembali diintip lagi. Kalau nggak mau dilihat ya sudah intip aja sedikit. Dengan mengintip tuh mana tahu ada muncul kesadaran, muncul kekuatan kita untuk kembali. Jadi Minang itu sudah bicara kesetaraan, sudah dari pitata petitinya. Hanya saja soal tafsiran sama dengan ayat-ayat dan hadis. Itu memang ada ajaran agama, ada ayat-ayat, ada hadis-hadis. Tapi penafsirnya siapa? Tafsiran-tafsiran itu sebetulnya yang dibongkar, yang ingin dibincangkan kembali, bukan mengkritik agamanya, bukan mengkritik ayat-ayat dan hadisnya. Siapa yang mentafsirkan? Siapa yang mentafsirkan selama ini? Ini ikut pula mendengar sekampung tanah air di sini. Gimana nih? Biarin aja ya. Dia bilang itu ajaran apa ya? Empok-empok di pojok sana. Maaf ya saudara-saudara. Jadi bicara sastra dalam diri saya itu sudah bicara kehidupan sejak saya kecil. Jadi kenapa tiba-tiba muncul ya ternyata pengalaman pahit, kekecewaan, kehancuran
itu menjadi kekuatan dalam sastra. Jadi pengalaman hidup saya itu yang membuat saya melahirkan puisi-puisi gitu, tanpa harus merujuk pada siapapun, suka-suka kalian lah, mau gaya puisi apapun terserah lu. Saya ada nggak penyair juga, nggak penting banget di dunia ini dipanggil sastrawati, sastrawatu, ya. Tapi kalau orang menghormati itu dan menempatkan saya sebagai itu, Allah, ya terima kasih banget, ya terima kasih karena ya mungkin bentuk penghormatannya mereka. Kita harus bersyukur menemukan orang-orang yang memang menempatkan orang dengan penuh penghormatan. Tapi kalau ada yang melihat bahwa itu bukan sastra, ya nggak apa-apa juga, saya nggak butuh validasi dari Anda gitu ya. Jadi nggak butuh validasi itu dan nggak butuh pengakuan sastrawan tidak. Itu nggak penting banget di dunia ini. Yang penting adalah sastra itu panggilan jiwa. Kalau orang terpanggil ketika kita berkata-kata, itu sastra. Ya, itu sastra. Ketika orang terpanggil tuh ketika kita berkata-kata, ketika kita membaca puisi, ketika kita menulis, tulisan kita dibaca, jiwanya terpanggil, itu sastra. Terpanggil jiwanya. Terketuk jiwanya. Seperti apa sastra bentuknya itu dan sudah silakanlah kaji. Ya, tapi untuk pengakuan dan tidaknya enggak penting dulu itu. Karena bukan itu yang kita cari dalam bersastra. Makanya begitu banyak gontok-gontokan, karena semua ingin berdiri di depan, ingin mendapat pengakuan. Jadi sastra itu betapa rusaknya kalau dirusak oleh perilaku seperti itu. Sastra itu sangat dekat dengan kemauan untuk membersihkan diri. Bukan bersih diri, kita itu punya kemauan nggak membersihkan diri. Jadi sastra itu sangat dekat di situ. Kembali ke diri. Merenung kita tentang diri kita, merenung tentang dunia, merenung tentang Aceh ya. Aduh, ini kembali ke Aceh lagi. Jadi memang kontemplasi, meditasi, kemudian melahirkan kata-kata yang misalnya lugas atau bersayap atau kemudian sangat tegas. Tapi kalau itu membuat kita terpanggil, itu salah satu jalan menuju sastra. Jadi itu awalnya kenapa saya bisa tiba-tiba bersastra, tidak tiba-tiba karena memang sudah dari kecil. Waktu kucing saya sakit dan kemudian meninggal menjadi puisi. Saya bisa menuliskan puisi, ya ini masih ingat saya masih SD. Kucing meninggal, kucing kesayangan yang tidur dengan kita, yang tidur pokoknya bersama-sama, dia sangat manja sekali. Dia dipanggil Adia Uni. Jadi kucing itu karena kita masih kecil, jadi panggilnya Adia Uni, Ade Uni gitu ya. Dipanggilnya, nggak ada namanya siapa selain dari Adia Uni. Terus meninggal karena sudah tua, dia sudah bertahun-tahun meninggal. Nah itu bisa melahirkan puisi, hati yang sedihnya nggak ketulung itu puisi. Nah puisi itu saya kirim ke saudara saya di kampung, Pak Posnya ayah saya. Jadi ayah saya membawa surat-surat saya untuk Pak Pos. Nah surat-surat itu sastra semua isinya, yang macam-macam namanya anak SD ya, apa sih yang dia tulis itu, nggak ngerti lah kita sastranya seperti apa. Jadi sudah ada sejak saya kecil dan kemudian terhenti di masa, nggak ada terhenti karena saya suka menulis diari. Sampai SMA saya masih menulis diari. Sampai kuliah S1 saya masih menulis diari. S2 saya masih enggak ya. Ketika di Jakarta, karena saya sudah punya pacar yang menjantung hati. Jadi puisinya itu pacar itulah semua. Jadi ada juga berpuisi, tapi tidak sebanyak saya dari SD sampai S1 ya, sampai kuliah S1 itu masih ada tuh dalam diari-diari itu masih berpuisi. Cuman saya nggak pernah mengirim-ngirim seperti orang-orang yang mengirim ke situ, tapi kami ada namanya radio itu apa, suara, bisikan malam, ya. Nah ini SMA nih, jadi sudah lama perjalanan itu, cuman nggak mengirim ke Anita Cemerlang, apalagi sih dulu itu, atau ke Kompas atau kemana-mana, nggak pernah, karena nggak ada yang juga membimbing saya menuju Siratal Mustaqim itu.
Jadi ya sudah akses terbatas, juga nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu, saya menulis untuk diri saya aja, menulis untuk kemauan saya aja. Gitu. Nah, jadi bisikan malam saya tahu. Nah, disitulah kemudian puisi-puisi itu dikirim untuk Ayang, Peyang gitu ya. Jadi, tapi juga, nah bisikan malam gitulah kira-kira ya. Kemudian kuliah, masa dalam kehidupan pun juga berpuisi, menulis surat sama Ayang pun berpuisi. Tapi yang sebetulnya yang tentang kemanusiaan itu sudah dari SD, tentang kemanusiaan, bagaimana dengan penghormatan terhadap kucing gitu ya, bagaimana melihat sawah yang terbentang itu jadi puisi, sawah yang terbentang, kemudian ada burung-burung pipit yang makan padi, kemudian kita sedih melihat pematang sawah kita rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jadi puisi. Jadi sudah dari SD, SMP, Senawiyah ya, jangan main-main ya. Ini madrasah Senawiyah negeri ya. Jadi masa ibtidaiyah itu SD ya, itu sudah berpuisi. Di masa Senawiyah, aliyah itu masih berpuisi. Jadi saya dekat dengan alam, saya dekat dengan ketidakadilan dari kecil, itu menjadi puisi. Jadi diselingi dengan masa SMA dan kuliah itu puisi-puisi cinta-cinta yang cintanya sudah ngelotak juga ya. Jadi puisi yang bagaimana mendarah daging lah kira-kira begitu. Nah, sampai dalam kehidupan ketika saya menikah pun kekecewaan saya atau protes-protes saya untuk Ayang Peyang juga dalam bentuk puisi itu. Jadi saya tidak bisa lagi berkata-kata, tidak bisa lagi berhadapan-hadapan dengan puisi. Jadi, sampai detik-detik proklamasi perjuangan kemerdekaan Indonesia juga masih berpuisi. Itulah artinya sampai akhir pernikahan pun itu masih berpuisi. Nah, di Aceh jadi meluas puisinya, ketika saya penelitian. Saya penelitian waktu itu perempuan dan perdamaian yang dengan World Bank. Nah, saya pergi ke beberapa desa, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan dengan World Bank juga waktu itu, mereka itu melaksanakan pelatihan kepemimpinan dan perdamaian. Jadi 300 seluruh desa di Aceh itu ya, ada sekitar 300 saya ingatnya itu, yang dikelola oleh Bang Mus Salahuddin. Nah, saya menjadi tim di situ untuk jadi trainersnya atau fasilitatornya gitu. Nah, di situ pun saya lihat, waduh, banyak, disitulah lahir puisi-puisi yang menjadi Pulang Melawanku. Jadi, puisi ketika saya mengisi pelatihan dan bertemu dengan perempuan korban konflik, ketika saya melakukan penelitian perempuan dan perdamaian ke beberapa desa di Aceh, bertemu dengan korban konflik langsung, dan bertemu dengan GAM, bertemu juga dengan beberapa tentara yang saya kenal. Jadi banyak hal yang saya dapat informasi yang kemudian nggak bisa saya tuliskan di laporan penelitian itu, karena nggak mewakili apa yang saya rasakan. Masa kita mau menampar dengan kata-kata muncul di laporan penelitian itu nggak bisa, itu nggak akan keluar deh. Hanya bahasa baku, temuan ini, temuan itu, ini adalah begitu-begitu. Jadi nggak mungkin itu. Jadi di antara temuan kami adalah satu, ini itu. Kami menemukan begini, itu nggak bisa. Itu nggak terpanggil jiwa saya, nggak bisa melahirkan, mewakili apa yang dirasa, kecewa, kemarahan. Kalaupun ingin kita menampar tuh tamparan itu bukan soal fisik ya, bukan kekerasan. Tamparan dalam tanda petik, kita betul-betul marah gitu ya. Jadi kemarahan itu dalam lahirlah puisi-puisi itu. Seperti ketika saya melihat ini semua waktu masa konflik, perempuan bahkan mengumpulkan mayat. Perempuan yang mengumpulkan mayat-mayat. Kemudian mereka yang bernegosiasi dengan GAM, bernegosiasi dengan tentara. Mereka yang menjadi orang terdepan, jadi tameng, bahkan dijadikan tameng ya, bukan menjadi, dijadikan tameng kan. Mereka juga yang kemudian harus membangun kehidupan di kampung. Nah, kemarahan saya melihat ini, itu lahir puisi Karena Engkau Perempuan. Ya. Karena Engkau Perempuan itu lahir ketika saya habis bertemu dengan
ada perempuan yang buta masa konflik, kemudian ada yang anaknya ditembak di depan dia, suaminya ditembak depan dia, ada perempuan yang nggak bisa berkata-kata. Saya seperti melakukan penelitian etnografi gitu. Saya tinggal di situ berapa kali saya datang ke situ, melihat kehidupan mereka, ikut ke dapur, saya lihat nggak bisa, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Wajahnya wajah yang betul-betul sudah tidak bisa lagi diterjemahkan. Nggak ada wajah kekecewaan di situ, nggak ada wajah kemarahan, juga tidak ada wajah bahagia apalagi ya. Jadi bisa dibayangkan itu, mereka sudah kehilangan kata-kata dan tidak bisa mendefinisikan rasanya. Itu yang saya lihat. Makanya puisi saya itu kalau dibilang membara-membara, ya itulah dampaknya. Ya, ketemu sama seluruh perempuan yang luar biasa itu di kampung, yang mereka tertinggal di masa perdamaian. Orang sibuk sekarang ya, damai-damai, ada yang semakin berjaya, tapi tidak membawa tanggung jawab moral untuk keberjayaan itu, tidak menjadi teman untuk perempuan di kampung. Hanya sebagian yang masih mau mengurusi dengan hati ya. Kalau kita melihat mau mengurusi dengan hati itu bisa dilihat aja sih sebetulnya. Ya mudah-mudahan saja perdamaian yang sudah berapa ratus tahun sudah ini? Saking sudah lamanya perdamaian. 2004 tsunami, kemudian itu yang menghantar ke meja perdamaian. Lahir di 15 Agustus ya, Agustus 2005 ya, di Helsinki. Bayangkan tuh udah berapa tahun sekarang itu? Udah berapa abad itu udah? 15 Agustus ya. 5 apa 15? 18 tahun Kak ya. 18 tahun Kak berarti udah lewat. 15 Agustus. Bayangkan udah berapa abad itu. Terakhir saya pulang ke Aceh 2000 waktu pas melakukan pelatihan menulis itu sebetulnya bagian dari kepemimpinan dan katarsis ya. Ya katarsis itu penting banget ya, meluruhkan energi-energi yang tersumbat dalam diri kita. Nah, saya bertemu dengan perempuan yang dulu saya temui juga, perempuan korban konflik, kok tidak berubah ya? Sudah 18 tahun ya. Kalau 2017 sudah berapa tahun? 15 tahun. Masih seperti itu kondisinya. Masih terbiar. Nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi ini dalam pembangunan perdamaian hari ini, sampai hari ini. Jadi itu yang melahirkan puisi-puisi itu. Ada di situ, apa inikah damai itu Tuan? Itu juga ketemu dengan Nyak Putih. Itu saya pertama. Saya ngeliat sendiri kegeraman dia itu, kegeraman dia yang tak tertulis, yang tak terbaca, itulah yang saya tuliskan jadi puisi. Dia tidak mengeluarkan kata-kata, tapi saya seperti merasakan gitu ya. Itulah lahir puisinya. Ini kadama itu Tuan. Baca aja lah nanti ya. Kok nggak dibaca? Coba baca dong. Silvana, ada nggak buku kakak di situ? Nah ini kan keterlaluan karena diundang bukunya nggak dimiliki. Keterlaluan lah kalian pokoknya ya. Jadi seperti itu. Dari kecil memang saya sudah dekat dengan alam, saya sudah dekat dengan binatang, menjadi teman gitu ya, menjadi saudara, menjadi keluarga. Dekat juga dengan ketidakadilan karena saya memang dari kecil sudah pertama diperlakukan tidak adil oleh dunia persilatan yang patriarki tadi, yang menempatkan perempuan harus manis, duduk manja gitu, sementara saya manjat pun nggak boleh, manjat itu ke laki-laki nggak boleh. Aduh, bagaimana lah nasib saya ini. Jadi manjat nggak boleh, manjat pohon nggak boleh. Sementara saya hobi banget sampai ke langit ke-7, pohonnya tinggi. Itu masih SD. Main ke sawah nggak boleh. Terus lompat tali nggak boleh tinggi-tinggi. Sementara saya suka yang paling tinggi itu. Ya, main batu bata itu laki-laki, tapi saya suka banget tuh ketika disusun batu bata dilempar seperti itu jatuh. Nah, berapa jatuh batu batanya jatuh semuanya. Saya senang banget itu. Jadi banyak hal. Kelereng, pernah main kelereng nggak kalian? Pernah nggak? Belum hidup kalian ya waktu itu ya? Pernah. Belum hidup. Jadi main kelereng gini loh, kelerengnya
kelerengnya itu diginiin, cik, gitu ya. Jadi ada kumpulan gitu, dikumpul, terus diginiin. Nah, saya suka banget tuh kalau sudah kumpul tuh bagaimana tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ada caranya. Jadi saya sudah dari kecil udah bicara teknik bagaimana memenangkan pertandingan dengan ya laki-laki gitu ya. Mereka main batu bata, main kelereng. Saya teringat tuh sampai ada yang nangis gitu ya, nangis kalah. Jadi ada laki-laki nangis kalah karena saya menang main kelereng itu. Ketika sudah banyak, akhirnya terkumpul masuk dalam plastik saya yang sudah segepok gitu ya. Nangis dia, saya juga sedih ngeliat dia nangis. Terus saya bagi dia nangis, dia sedih. Jadi kita bagi setelah kalah, dia kalah, terus saya menang. Oke, kita main lagi, tapi saya bagi. Enggak saya bawa segepok itu pulang dan biarkan dia menangis, enggak juga. Iya, berbagi. Nah, begitu-gitu. Nah, banyak hal yang saya alami soal ketidakadilan. Patriarki, karena berhadapan dengan dunia patriarki. Dunia patriarki itu adalah dunia orientasinya itu mengukur segala sesuatu yang diukur dari sudut pandang laki-laki. Segala sesuatu dipandang dilihat dari sudut pandang laki-laki, segala sesuatu yang merujuk pada bagaimana membahagiakan laki-laki. Ya, ini penyakit-penyakit kalau masih ada sampai hari ini. Gontok-gontokan, ada yang bangga bahwa dia nggak punya teman, dia hanya punya teman laki-laki, bangga. Anak yang begini ini nih salah satu penyakitnya. Ya, memang kenapa dengan perempuan? Teman kami laki-laki aja malah sama perempuan banyak begitu. Laki-laki gimana? Ya. Jadi banyak hal kita tuh dari kecil terbiasa seperti itu ngomong. Masa-masa SMA lah itu seringkali aku nggak mau kan sama si Anu tuh. Makanya kawan banyak laki-laki itu bangga. Terus kemudian sementara kita berhadapan dengan dunia patriarki. Ada laki-laki yang menangis seperti tadi kalah main kelereng sama saya. Nangis. Kan nggak perlu, dulu ditertawakan dia tuh karena matanya merah, mukanya merah, dia putih, muka merah. Ini karena menahan kesedihan teramat sangatnya itu. Terus dia punya sepeda baru. Dia kalah. Nah, pertaruhannya adalah sepeda barunya dipakai gitu ya. Dan dia nggak terima itu karena itu sepeda barunya dan dia kalah harus dipakai sepeda ya. Ngelihat dia sedih menangis, saya nggak mau pakai sepedanya. Sudah, nggak usah, berarti nggak jadi itu pertaruhan, sudah, nggak usah, daripada dia menderita. Saya pun orang menderita seperti itu. Ya sudah, akhirnya kita ya begitulah permainan-permainan yang di lingkar patriarki, bagaimana melihat perempuan, bagaimana melihat laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki sedih soal permainan tadi, terus dia dikatain tuh banci gitu. Sementara saya dikatain siapa coba? Nah, siapa? Sampai sekarang ada bahasa-bahasa yang meminggirkan, mendiskreditkan perempuan, yang menstereotipkan gitu ya. Jadi ya, banyak hal yang saya lampaui dan juga banyak juga yang dilampaui oleh orang-orang seperti saya. Perempuan-perempuan lain juga pasti akan mengalami dari kecil seperti itu. Nah, itu yang banyak melahirkan bahasa-bahasa sastra. Karena saya dididik di keluarga saya itu seperti tadi. Berbahasa itu kita harus berani mengkomunikasikan. Jadi di keluarga itu dididik seperti itu. Dididik tidak untuk lari dari masalah. Tidak boleh kalau ada masalah lari ke kamar terus diam, baru keluar dengan muka yang seperti hantaran tadi. Itu nggak boleh seperti itu. Harus apa masalah, duduk di sini, didudukkan seluruh penjuru dunia itu, disidang beramai-ramai dalam artian ini apa masalahnya tadi, ini Seno apa masalahnya, sampaikan masalahnya. Oh ini, didengar dulu yang ini, kata saya tuh. Walaupun saya banyak berdebat dengan ayah saya, beliau itu sangat luar biasa mengajarkan. Beliau itu ustadz ya. Ustadz yang memang ajaran-ajarannya sangat, ini saya hormat sama ayah saya, tapi memang ajarannya itu ajaran yang banyak mengadopsi soal dikotomis perempuan dan laki-laki gitu ya. Banyak kami berdebat, tapi beliau tuh luar biasa dalam mendidik. Seperti tadi itu, sebetulnya beliau tuh udah feminis ya, dalam konteks yang lain ya. Sudah feminis itu, mendudukkan perkara, ini apa masalah, dengar ini. Dibiarkan perempuan bicara, biarkan anak perempuannya bicara. Nggak ada tuh, dengar ya, begini, dah pergi sana. Nggak dibiarkan kita itu melongo gitu ya, tapi apa masalah, didengar dulu. Sebelum beliau bicara, kita bicara dulu dengan
Nah, apa tadi masalahnya? Kenapa terdengar suara agak besar tadi? Di sini kenapa mengengek? Mengengek ternyata yang satu menangis, yang satu kenapa besar suara? Kenapa? Nah, dengar satu-satu. Nggak langsung dimarahin yang suara besar, nggak langsung dihibah-hibahin yang nangis ini. Dibiarin aja seperti itu dulu. Tapi artinya diajak berbicara. Bukan di sidang ya. Bukan di sidang tepatnya itu. Kalau di sidang itu sudah ada terdakwa. Ini enggak. Ini belum ada terdakwa. Terus saya ditanya, kenapa tadi? Nah, ini kenapa menangis? Itu apa masalah? Nah, jadi sudah paham maunya bagaimana? Jadi begitu. Jadi saya sangat apa ya? Ayah saya itu luar biasa. Walaupun kami berdebat soal yang tadi itu ya, soal ajaran-ajaran yang memang nggak cocok ya dengan cara saya berada dari kecil. Ayah saya yang ustadz. Bagaimana lingkungan yang menempatkan ayah saya ustadz dan menempatkan saya sebagai apa itu, coba bayangkanlah itu ya, kita tertuduh saya sudah terhakimi sedemikian rupa. Nah, ibu saya yang membela, itu juga beruntungnya ibu saya yang membela saya menghadapi dunia patriarki itu. Alhamdulillah ada ibu yang selalu memberi kasih begitu. Kalau enggak sudahlah, enggak ada siapa-siapa, enggak ada siapa-siapa. Walaupun sulit bagi ibu saya juga untuk membela dalam artian oke. Jadi dalam artian yang sangat ini ya, sangat jelas, itu enggak begitu jelas, enggak begitu kentara waktu itu. Jadi kelihatan sendiri memang. Nah, itulah dia awal dari sastra itu, kenapa saya kecemplung. Jadi bukan tiba-tiba, sudah dari kecil. Begitu Santi, apalagi yang kita bincangkan. Iya, jadi tapi unik. Jadi ternyata jadi ternyata ini bukan yang awalnya tidak terhubung di dunia sastra, terus tiba-tiba entah belajar khusus, tapi memang udah bawaan dari kebudayaan di kampung. Tapi kalau kayak gitu ceritanya, berarti rata-rata orang Minang itu puitis seperti kakak dong. Ya, kalau keluarga mereka mengadopsi itu ya, karena kalau keluarga mereka ada nenek mama, dia akan mendengar kata-kata itu, dia akan banyak. Kak, jadi apa penasarannya yang buat kakak bisa terhubung dengan isu feminisme, atau mungkin tadi aku ada dengar juga kakak bilang kakak terhubung dengan banyak kondisi ketidakadilan, tapi kan orang juga banyak yang terhubung dengan kondisi ketidakadilan, cuman nggak sampai ke refleksi dan kemudian memilih jadi feminis. Itu kakak bisa sampai ke refleksi itu atau memilih sikap menjadi feminis dan ngeh dengan patriarki, dan apalagi kemudian sampai aktif melawan itu secara langsung atau enggak, itu gimana Kak? Kok bisa terhubung dengan isu feminisme itu terhubung gimana? dengan itu ya. Pertama, kakak tuh dulu sebetulnya sudah dari kecil tidak menerima diperlakukan tidak adil gitu ya, dipandang ada stereotip tentang perempuan itu. Kakak tuh nggak terima dulu, melawan untuk. Dan dulu yang teringat sekali sama kakak, ya ampun, menikah harus seperti ini. Jadi waktu kecil kakak ingat banget tuh. Terus melihat orang yang harus tergopoh-gopoh menyajikan hidangan, sementara dia sudah hampir semaput gitu ya, dia harus, Kak bilang kenapa harus begini amat ya jadi ibu ya, membangun keluarga, tetapi kenapa seorang ibu tuh harus tergopoh-gopoh, tidak ada penghormatan untuk dirinya itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan itu dari kecil tuh. Jadi, untuk soal pernikahan gitu ya, gimana ya kok bisa ya perempuan yang harus tergopoh-gopoh dengan berkeringat-keringat, masih dia harus menghidangkan semua, dan yang laki-laki mengangkang-angkang aja gitu ya, kemudian harus tersedang. Jadi banyak sekali kakak tidak terima itu. Kenapa harus begini ya? Apa harus seperti itu gitu? Terus ini ajaran-ajaran itu memang ajarannya begini, harus patuh, harus ini. Tapi kakak yang segala harus tuh dulu tuh memang ini nggak terima aja. Kenapa jadi harus? Ajarannya gimana? Terus maksudnya ajarannya ini, ayat yang mengatakan itu. Terus ayatnya memang bahasa Indonesia. Oh, sampai begitu kakak waktu masih lugu-lugunya itu. Memang bahasa Indonesia. Enggak ada yang mentafsirkan, tafsir itu apa? Kak bilang gitu. Ada yang memaknai ayat-ayat ini, ada yang memberikan arti. Yang memberikan arti itu siapa? Manusia. Saya bilang manusia itu ada macam-macam. Oh, itu sudah terpikirnya begitu kakak.
Loh, berarti kita harus ngikut dia dong. Itu masih ingat kakak tuh, misalnya Ustadz itu kita harus dengar Ustadz ngomong. Itu malas sekali kakak dulu, ingat banget ya. Kita masih kecil-kecil senawiyah ya, kakak senawiyah. Terus ini pengajian Ustadz ini kita harus dengar gitu ya. Terus gitu dengar itu, kakak tuh gini, kenapa harus mengkultuskan? Kenapa harus mengatakan apa Ustadz tuh harus betul seperti Tuhan, mempertuhan gitu. Kenapa harus mempertuhankan Ustadz gitu? Jadi apa saja itu betul semua. Apa yang dikeluarkan itu tuh betul semua. Karena bertentangan dengan kehidupan kakak, bertentangan dengan apa yang kakak alami di ini. Dan nggak terima kakak itu tuh menjadikan legitimasi gitu ya untuk penindasan. Tapi kakak nggak tahu bahas istilah ini dulu. Nggak tahu istilah penindasan, menjadi legitimasi. Ya nggak tahu lah kakak. Cuma kakak bilang, kenapa harus begitu? Kok jadi dia ya? Maksudnya kenapa ukurannya dia gitu loh. Kenapa harus ada protes-protes dari kecil itu. Dan nggak tahu itu feminis. Dari kecil itu sudah ada. Jadi kakak tuh bukan apa ya, seperti misalnya gini, ada orang yang selalu mendengung-dengungkan seperti ini, keluarga kami baik-baik saja. Dia menjadi feminis katanya, tapi dia mengakui bahwa keluarga kami baik saja, kami dari keluarga yang saling inilah saling itu. Tapi nggak harus drama-drama juga ya. Di mana-mana orang mengalami hal yang tidak adil terhadap perempuan, bermacam-macam bentuk. Yang tidak adil pada laki-laki, bermacam-macam bentuk. Yang paling penting hari itu memang harus terbuka, jujur pada keadaan kita. Itu yang paling penting. Kalau kakak lihat hari ini ya, kita terbuka aja, ada terbuka menerima kenyataan. Jadi jangan denial lagi gitu. Itu yang itu paling. Oke. Oh jadi gitu. Tapi kan akhirnya kakak juga memilih jadi aktivis perempuan itu sejak kapan kak? Ya artinya maksudnya kakak kan jadi terlibat dalam banyak entah program atau gerakan atau aktivitas sebagai feminis itu sejak kapan kak? Kalau aktivitas resmi itu kan waktu itu kakak ikut Kongres Perempuan tahun 98 ya. Tahun 98 Kongres Perempuan tahun 98. Nah sebelumnya kakak aktif di beberapa kegiatan di Jakarta yang waktu itu dan ada kegiatan bersama Bu Musdah Mulia di tahun-tahun 97. Musdah Mulia di sebuah organisasi Islam ya. Tapi waktu itu kakak masih menyimak aja gitu, ini apa yang sedang. Waktu itu Bu Musdah sedang membuat modul mubaligat gitu ya. Jadi mengintegrasikan gender di situ. Jadi kakak lihat itu memang luar biasa. Terus nah sebelum itu kakak juga sudah aktif di IMM kakak dulu. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah waktu S1 tahun 90 berapa tuh ya? 94 gitu ya. 94 kakak sudah aktif di IMM. Nah situ kakak lihat ya itu banyak hal lah yang nggak kakak terima. Jadi di situ kakak sudah mendengar isu-isu feminisme, sudah mendengar konteks kajian gitu ya. Jadi mereka bicara dulu namanya kajian wanita, gitu ya. Jadi kakak sudah mendengar hal seperti ada di Mabita kita bicara tentang kajian wanita segala macam, mendatangkan orang-orang yang memang ini ya feminis, gitu. Kakak-kakak feminis kita lah. Gitu. Nah, jadi ada beberapa yang kakak setuju, ada beberapa yang juga enggak gitu. Walaupun kita bagian dari gerakan, ada beberapa hal kita memang harus jujur, itu yang kakak bilang harus jujur, harus otokritik gitu loh, untuk diri kita sendiri, untuk gerakan sendiri. Kalau memang kita mau sehat ya, bukan persoalan maju dan tidak, ini mau sehat nggak sih gitu aja. Jadi kalau maju ya itu sudah ini banget ya, ukurannya sudah aku mau maju, jadi aku harus merubah, nggak perlu sedramatis itu juga. Jadi, kalau cita-citanya mau maju ya sudah dibagian. Yang paling penting hari inilah kita mau sehat nggak sih? Kalau mau sehat, kita jangan denial, kita jangan kita jangan melawan nurani kita. Kan ada insting kita sendiri, ada nurani juga di situ. Jadi perlu didengar sebentar, duduklah sebentar, dengar itu. Dan di situ akan lahir otokritik untuk kita. Kita juga gerakan kita perlu melakukan kritik itu. Jadi yang berbahaya adalah gerakan yang tidak melakukan kritik untuk diri mereka sendiri, dirinya sendiri. Karena itu berbahaya menjadi kultusan, seniorisan.
artis-artisan. Jadi banyak hal. Jadi kalau mau sehat, kita mau sembuh, ya sudah, bangunlah gerakan yang sehat juga. Jadi nggak ada kultus-kultus di sini. Yang nggak ada istilah bicara gerakan tuh nggak ada senior-senior. Ya, itu yang paling penting juga. Kalau sudah senior-senior itu ya sama aja kita tidak memperjuangkan feminisme. Kita sudah tidak bicara feminisme di situ. Karena begitu ada kakak senior kita selalu mengeluh-elukan. Kita nggak punya kemauan untuk berbicara berbeda. Kita bicara pro-proan akhirnya. Jadi bicara gerakan, bicara siapa yang kita kultuskan akhirnya. Jadi jangan sampai menjadi penyakit gitu. Untuk gerakan kemanusiaan, jangan memberi penyakit lagi dengan kultus-kultus ini. Itu otokritik kita. Tapi saya bahagia sekali karena banyak gerakan-gerakan yang muncul, anak-anak muda yang muncul dengan strategi-strategi mereka yang baru, yang luar biasa gitu ya. Itu sebuah gerakan yang patut diapresiasi. Dan banyak juga kakak-kakak yang yang patut menjadi teman dalam perjuangan. Tapi ada juga yang menjadi penyakit. Ini yang juga harus kita kritik bersama, otokritik dalam gerakan. Ya, jangan menindas deh, bicara feminis tapi menindas. Bicara feminis tapi masih melecehkan orang yang dianggap junior. Ya kayak gitu lah. Kayak gitu sayangku, melecehkan artinya memandang sebelah mata. Itu cinta ya. Semoga banyak yang mendengar ya pernyataan ini, penting sekali di garis bawah untuk perbaikan gerakan ya Kak. Iya. Kak, jadi karya sastra yang udah Kakak buat selama ini, aku cuma taunya puisi atau jika apa aja, apakah cuma puisi atau mungkin ada yang lain? Jikapun puisi, mungkin puisi ini juga banyak jenisnya. Juga biasanya yang Kakak muat di karya sastra Kakak itu memang aku tahunya cuma isu feminisme kayak yang aku pernah, terutama yang aku bahkan pernah dengar langsung gitu. Tapi selain itu biasanya memuat isu apa saja gitu. Macam-macam ya, macam-macam, nano-nano lah ya rasanya. Jadi sebetulnya isunya itu beragam. Tetap muaranya itu, tetap ruhnya itu adalah feminisme. Ya, kita sedang memperjuangkan feminisme itu bagaimana sebuah paham, keyakinan, upaya, daya kita yang akan kita jadikan ruh dalam setiap kegiatan kita. Dalam setiap kegiatan, pikiran kita, gerak kita, karya-karya kita, itu ruhnya. Prinsipnya di situ. Karena terintegrasi. Feminisme, gender, inklusi sosial, apalagi itu ya namanya. Ya, itu harus integral dalam diri kita, dalam kegiatan-kegiatan kita, dalam apapun yang sedang kita perjuangkan. Nah, jadi saya itu tetap, kalau dulu 20 tahun sejak tahun 2000 itu lebih ke tetap pembangunan perdamaian, tetap bicara tentang resolusi konflik. Kalau dulu lebih kepada perdamaian di daerah konflik. Ya. Kalau sekarang saya lebih peace building yang saya perjuangkan hari ini sudah mengarah ke, kan harus berkembang. Jadi sudah mengarah kepada ekonomi dan sumber penghidupan. Di mana perempuan menjadi aktor dalam ekonomi. Perempuan adalah mereka itu sebetulnya punya potensi. Hanya saja aksesnya terbatas, teknologi juga terbatas. Banyak yang mendapat akses mudah, tapi bukan perempuan. Nah, perempuan yang mana lagi? Perempuan itu bertingkat lagi. Inilah feminisme multikultural itu. Dia akan melihat bagaimana masyarakat di desa A, desa B itu berbeda ketidakadilan yang mereka rasakan. Nah, yang seperti ini yang perlu dilihat betul lebih dalam. Nah, saya sekarang lebih dekat ke pengembangan sumber penghidupan untuk perempuan. Jadi perdamaian lebih diarahkan ke sana. Jadi gimana mau bicara damai, gitu ya? Sementara perempuan aja susah hidup, susah mengembangkan potensi yang mereka punya. Mereka tuh punya potensi, tapi akses nggak dibuka, pengetahuan nggak diperkuat, keterampilan yang canggih-canggih jauh dari mereka.
mau bicara damai apa. Jadi damai itu nggak hanya antara tentara dan ini ya, antara negara dan daerah, bukan konflik vertikal aja gitu ya. Jadi banyak hal di situ. Sumber daya alam itu menjadi konflik kemudian kalau tidak dikelola dengan adil dan inklusif. Inklusif itu seperti apa? Ya, masyarakat adat bagaimana nasibnya? Mereka banyak tergusur, tanah-tanah mereka banyak dirampas. Nah, dan yang paling menderita lagi adalah perempuan di situ. Teman-teman disabilitas. Perempuan sebagai kepala keluarga, nggak dihitung dia sebagai kepala keluarga, karena dianggap ya pelengkap penderita selama ini dalam keluarga. Padahal dia yang mencari nafkah, dia apa, tapi pelengkap aja terus judulnya itu adalah membantu suami, membantu keluarga. Padahal dia tulang punggung. Jadi yang begini-begini tuh nggak diperhitungkan dalam pembangunan perdamaian. Nah, bukalah akses ekonominya, pahami apa yang menjadi potensinya. Jadi itu kira-kira sayangku ya. Jadi lebih kakak tetap di peace building, tetap di resolusi konflik, tapi sudah ke melingkar ke ekonomi. Kalau dulu konflik politik, ya soal politik. Ini politik ekonomi juga sih. Kalau sekarang kan lebih ke livelihood dan sumber daya alam. Begitu sayang. Sejak tahun 2015. Bentuk Lebih karyanya ditekankan. Kak, apa aja? Bentuk karya sastra Kakak apa aja sih selama ini? Karya sastranya bisa sekarang kakak buat dalam bentuk film dokumenter. Jadi karyanya itu diwujudkan dalam film dokumenter. Itu juga sastra. Karena kakak membuat film yang judulnya itu adalah kakak menemukan kitab kehidupan di Garut. Kitab kehidupan dalam artian mereka yang tertindas, mereka yang jauh akses, mereka yang tidak memiliki sumber tidak memiliki akses ke sumber daya. Jadi sementara mereka dalam kekecewaan masih bisa membangun kehidupan. Itu hebatnya masyarakat. Mereka kembali ke alam untuk membangun kehidupan. Nah, situlah sumber kehidupan mereka. Jadi banyak hal. Batik misalnya ya, ini kan bicara kekuatan masyarakat. Dia punya batik. Batik itu nggak sederhana untuk jualan, bukan sederhana untuk mendapat penghidupan. Tapi di situ ada nilai yang sedang mereka sematkan, ya. Yang tanpa harus mereka katakan, hey lihat ini nilai dari kami, enggak. Mereka sangat rendah hati. Mereka tidak seperti siapa ya, seperti kita lah ya, yang macam-macam ini ya. Kalau mereka betul-betul kembali ke alam, kemudian mereka mengadu ya, mereka berbicara dengan alam, di situ kakak melihat ternyata ini sebenarnya. Kalau agama itu adalah untuk mengislah, gitu. Mereka tuh sudah membangunnya dengan alam, yang bisa menjadi kitab bagi kita untuk membaca kehidupan. Begitu kira-kira. Jadi film kakak itu berjudul Perempuan Adat, Batik, dan Kitab Kehidupan. Yang kemarin yang kita tonton. Yeah. Itu puisi, itu sastra. Itu sayang. Ya. Kalau sebelumnya itu lebih banyak ke puisi dan atau apakah ada cerpen lagi atau ada apa sih Kak? Aku taunya puisi. Sebelumnya apa kalau sebelumnya? Sebelum yang mana? Kalau ini kan dokumenter. Oh, kemudian aku pernah taunya puisi. Apa lagi bentuk karya sastra yang kakak pernah hasilkan? Kalau ada yang sudah diterbitkan dan itu menjadi kerjasama bersama Intan ya waktu itu ya. Jadi masuk dalam buku judulnya Siti Khalwat. Nah, jadi Siti Khalwat ini kisah tentang perempuan di Aceh yang dituduh berkhalwat ya, yang dianggap atau dituduh atau apalah judulnya oleh mereka, yang dipersekusi beramai-ramai, yang dihina, direndahkan beramai-ramai. Sementara mereka yang menghina, merendahkan itu lebih buruk lagi sebetulnya. Jadi bacalah Siti Khalwat itu menjadi satu buku dia, itu jadi buku. Satu puisi panjang yang menjadi buku. Nah, itu yang belum kakak publish sendiri.
Kalau itu bisa dipublish sendiri karena bukunya memang puisi itu memang panjang banget, berpuluh-puluh lembar untuk Siti Khalwat itu. Itu kayak puisi prosa gitu jadinya, Kak. Iya, seperti itu. Ya apapunlah namanya, tapi Tadi kalau kakak itu tadi kan awalnya dengar cuman isu konflik, perdamaian, lalu kemudian disambung livelihood. Tapi isu syariat Islam juga pernah kakak angkat ke dalam karya sastra kakak ya. Emang gimana sih kakak ngelihat isu syariat Islam dan efeknya terhadap kehidupan perempuan sampai itu kakak juga jadiin sastra gitu? Apa yang kakak pengen gambarkan di sastra kakak tentang kondisi perempuan dan syariat ya Bang ya? Ya. Ini judulnya banyak kalau yang tentang itu, tapi ada yang panjang memang waktu itu dimuat di Serambi. Ini kakak tulis di simpang rumah sakit Cut Nyadim. Ini dalam perjalanan di mobil, kakak di mobil waktu itu dari mantan bersama ini waktu itu lagi pergi ke rumah mertua, mantan mertua bersama keluarga, kita lagi ada acara. Kakak membaca berita tentang rumah sakit yang nggak ada dokternya karena banyak dimutasi persoalan politik ya, dimutasi ke sini. Terus kemudian perempuan hamil mau melahirkan gimana? Kemudian orang yang sudah terbujur di situ nggak ada yang mengurus. Persoalan politik begitu menyakitkan, berdampak pada masyarakat rentan seperti itu. Ibu hamil, perempuan menyusui, perempuan sakit, masyarakat yang sedang sakit, yang sedang dirawat, tapi nggak ada dokter. Pada saat yang sama, kakak melihat kita ini sedang bicara syariat Islam. Syariat Islam itu artinya apa? Hukum Islam yang akan melindungi. Ini kan sedang membangun hukum Islam yang melindungi masyarakat rentan kan, cita-citanya. Tapi kondisinya seperti itu. Nah, jadi makanya, pada saat yang sama juga, sebuah daerah membangun lautan rok untuk menertibkan perempuan. Memang ada waktu itu kebijakan yang memang perempuan ditertibkan, yang pakai celana panjang ditertibkan, diganti pakai rok. Bahkan ada dibuat memang rok-rok untuk ini razia itu. Jadi sampai 14.000 rok memang waktu itu. Jadi dari berapa ribu menjadi 14.000. Nah, jadi ada beberapa persoalan di sini ya. Yang satu syariat Islam yang tadinya cita-citanya ingin membangun masyarakat yang apa tadi itu, yang keren banget judulnya cita-citanya. Ya, masyarakat yang adil sejahtera. Kalau bicara adil sejahtera ya bicara tentang masyarakat rentan dong. Kalau adil sejahtera untuk orang-orang yang sudah membesar, sudah mengkilat bibirnya, pipinya sudah berseri-seri, ya itu bukan ukuran sejahtera. Ukuran sejahtera adalah masyarakat rentan bagaimana? Seperti yang tadi, yang sakit. Kemudian dipindahkan dokter. Nah itu jadi titik-titik itu berkecamuk di kepala kakak sambil jalan. Jadi kakak menulis itu. Karena nggak ada juga buku, ya sudah handphone kan kita punya. Nah, handphone itulah kakak menulis. Kakak menulis itu, begitu udah selesai, sepanjang jalan itulah lahir, selesailah puisinya, sepanjang jalan itu. Tahun berapa ya waktu itu ya? 2009 ya? Enggak. Tahun berapa ya? Lupa kakak, nanti kita lihat tahunnya ya. Yang jelas kakak waktu itu masih ingat di Melabuh waktu itu. Nah, sepanjang jalan itu kakak itu. Karena kita di jalan kan diam gitu. Jadi ya sudah teringat itu kecamuk-kecamuk itu. Langsung aja lahirnya adalah di negeri 7.000 rok. Dari 7.000 rok menjadi 14.000 untuk merazia. Jadi di negeri 7.000 rok aku terhenti. Memang kakak terhenti di situ. Terhenti kakak untuk membaca keadaan itu. Ini seperti kita lagi begitu kita hadir di sebuah tempat gitu ya. Kita terhenyak gitu lah. Begitulah waktu itu. Kenapa judulnya begitu? Di negeri 7.000 rok aku terhenti. Menatap nanar pada dinding putih yang tak, begitulah, panjang itu, panjang puisinya. Jadi selesai sudah puisi. Puasa waktu itu, jadi bulan puasa. Itu dia puisi itu lahir dalam kekecewaan, pengharapan dalam kekecewaan, kesakitan, kecewaan yang teramat sangat, frustasi yang teramat sangat. Masih ada harapan sedikit di situ. Jadi lahirlah puisi itu, puisi yang bertenaga.
setelah kakak membuat puisi itu, kakak serasa ini habis melahirkan. Memang karena kita merasa luar biasa ya bebannya itu, jadi setelah menulis itu sembuh sedikit, tersembuhkan kakak setelah menulis puisi itu. Jadi kemarahan itu tersalurkan, terkelola kemarahan kakak yang teramat sangat itu ya. Ya kita juga nggak ini juga ya, nggak bersih juga, ada kebencian juga ya, muak kita gitu ya, ada juga gitu ya. Tapi ya terkelola kemudian gimana mengeluarkan kata-kata yang tanpa harus menyakiti kita lagi. Itulah puisi itu. Ya, puisi juga selain dari panggilan jiwa juga strategi untuk tidak menyakiti diri bagi kakak. Kalau kakak, oke, kita memaki. Semua orang pasti adalah memaki. Usah kita sok-sok manis, sok-sok imut ya. Kita kalau marah, teramat sangat apa semacam, dalam hati mungkin gitu ya. Tapi kalau terlalu disimpan-simpan gitu ya mati berdiri juga gitu ya. Kalau kemarahan sangat orang yang juga misalnya makian juga keluar. Apa juga keluar. Nah, kakak ingin ini dikelola. Kakak ingin ini betul-betul menjadi sesuatu yang bernilai. Kemarahan itu menjadi nilai untuk diri. Jadi tidak kembali seperti yang kakak bilang itu, tidak menyakiti kakak lagi. Udah lahir puisi itu ya kakak seperti tersembuhkan, kakak seperti habis melahirkan, gitulah kira-kira. Itu ya, puisi di Negeri 7.000 Rob tentang syariat Islam, perlakuan tidak adil, kemudian ya kejujuran untuk membaca realita, nggak perlu pula dibuai-buai dengan wah hebat sekali si Anu, hebat sekali, nggak penting-penting banget itu. Kita harus ini ya, harus jangan denial gitulah, nggak perlu itu. Mencari penyakit. Kita menumpuk penyakit. Gerakan juga seperti itu, jangan menumpuk penyakit dengan mengeluh satu sosok gitu, itu tuh nggak ada. Kita membuat penyakit baru, tapi berbaju kemanusiaan. Itu hilangkanlah itu. Oke sayangku, bisa jadi kuat Ibu Kak. Kita membuat penyakit atas nama kemanusiaan. Wah. Ya. Jangan pakai baju melindungi diri kita sendiri, tapi kita sebetulnya sedang menutupi sesuatu. Itu lebih parah lagi gitu loh. Kalau orang yang kita kelihatan langsung gitu ya, kalau kita langsung dia memang menyakiti kita, kelihatan langsung kita bisa gitu ya. Tapi orang yang sudah berbaju kemanusiaan, berbaju agama, berbaju itu bukan dia berbaju dalam tanda petik ya, menggunakan agama, menggunakan bahasa kemanusiaan, bahasa Nusantara atas nama Nusantara, atas nama kemanusiaan. Itu lebih jahat, lebih buruk, lebih busuk dampaknya terhadap kehidupan. Itu jelas-jelas saja kalau memang mau jelas kita menghadapi orang yang seperti apa gitu. Tapi kalau sudah pakai baju kitab suci, baju kemanusiaan, kita nggak ada energi untuk melawan, sudahlah kamu lah yang betul, sudah gitu aja. Nggak sanggup kita. Sendiri-sendiri nggak apa-apa lah. Mau dibilang, saya pernah dibilang begini, kamu tuh main semprot-semprot orang aja, kamu nggak ada teman. Iya nggak apa-apa, kalian hebat semua, sudah begitu. Nggak ada energi kita untuk melawan atau berdiskusi, karena orang sudah merasa benar, orang sudah merasa gagah dengan baju yang dibawa dan bisa berlindung di situ. Sementara kita yang terlihat harimau ya harimau terus, ya nggak apa-apa, nggak jadi kawan pun nggak apa-apa lah, ya hebat-hebat lah ya sudah. Kami nggak hebat nih nggak apa ya oma ya kan. Oke sayangku, terus apalagi yang mau kita bahas? Unik sih jadinya karena kemudian kakak memilih jalan sastra untuk kalau istilah jalan perjuangan feminisme itu gimana ya, tapi kan pada akhirnya kakak memilih jalan itu ya. Aku juga awalnya penasaran gitu, kenapa memang kelebihan sastra ketika dia jadi jalan perjuangan untuk feminisme ini, karena kan yang lain kan banyak memilih misalnya jalan advokasi, pengorganisiran yang serius segitu-gitunya, tapi kakak kemudian itu memang kayak jiwa kakak, tapi kan kakak kemudian memang memilih jalur sastra dan jalur kebudayaan juga kan untuk memperjuangkan feminisme itu. Emang kelebihannya itu apa? Tadi memang ada beberapa kayak aku dengar secara emosional itu
lebih mudah ya diungkapkan kalau bagi kakak gitu. Tapi selain hal personal seperti itu, pentingnya gerakan sastra atau gerakan kebudayaan dalam feminisme itu apa gitu? Apakah itu hanya ekspresi pribadi ya karena udah kandung apa kayak kakak bilang tadi ya, kakak karena udah dari kecil jadinya ya udah memilih jalan itu. Tapi memang ada nggak sih kelebihan atau bahkan kenapa gerakan sastra dan kebudayaan itu juga penting selain dari pergerakan-pergerakan lain dalam feminisme? Sastra itu menyembuhkan kehidupan. Itu bisa menjadi alat untuk kontemplasi, menjadi alat untuk berbincang-bincang dengan diri, membangun bersama-sama, gitu ya. Kita kalau ingin yang sulit hari ini itu adalah akses bicara bagi orang-orang yang nggak mudah untuk bicara. Itu sastra. Bisa melalui sastra. Ini yang saya temukan dengan perempuan-perempuan korban konflik, kemudian perempuan masyarakat adat, itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk berkata-kata. Jadi bukan hanya untuk diri kita. Untuk diri kita sudah pasti itu bagi saya sastra itu untuk menyembuhkan diri saya. Untuk bisa berkata-kata dengan leluasa. Apa yang ada di pikiran saya, apa yang saya cita-citakan, apa yang sedang saya inginkan. Mau bahasanya dibilang nggak sastra, nggak penting-penting amat, tapi bagi saya itu jalan bagi saya untuk berkata-kata, untuk apa saja yang ingin saya katakan. Kalau opini kan kita harus mengatur bahasa. Kalau bersastra bisa dengan sayap, kemarahan yang teramat sangat, saya biasanya menggunakan bahasa sayap. Ada istilah-istilah yang saya sematkan di situ, itu kemarahan yang sangat, tapi saya tersalurkan kemudian. Salurkan kemarahan itu. Jadi luruh. Nah, di ini sastra ini bisa menjadi jembatan untuk membuka ruang bercakap-cakap tadi untuk untuk kelompok rentan. Kemudian saya ingat itu kantong-kantong budaya ini kan tidak sesederhana mereka ada gitu. Ini bisa menjadi jalan kebudayaan bagi ini politik yang beretika. Politik yang beretika itu ya tadi itu, mereka tidak hanya mementingkan benar salah, tapi di situ lebih kepada mendengarkan suara-suara yang tak terbaca, suara-suara yang nggak terdengar. Ini kenapa saya dilalerin, ya nyamuk yang nakal dikit. Ya. Jadi saya kira ini jalan bagi kita untuk membuka akses informasi yang lebih luas. Mau dia politik, mau dia lingkungan, mau bicara apa lagi tentang alam yang rusak. Bukanlah ruang percakapan tadi. Di kantong-kantong budaya yang nggak dikuasai oleh orang yang bernama sok budayawan, budayawin. Itu. Jangan sok-sokan deh. Ini sastra budaya, bukan ruang untuk tempat sok-sokan. Ini ruang dialog batin antar diri, antar manusia, antar kehidupan, terutama di kampung-kampung. Bukanlah itu yang lebih banyak. Jadi kalau masih ada sok-sokan, saya nggak bisa memanggil orang itu sastrawan sendiri aja. Ya, nggak penting-penting amat itu. Jadi kalau orang masih gila hormat dengan panggilan-panggilan, dengan posisi-posisi, semuanya sudah, apa? Sepanjang orang-orang masih sulit untuk bicara, sepanjang itu tanggung jawab moral kita untuk mengembangkan sastra. Begitu cintaku. Oh, jadi justru nggak kesannya eksklusif sekali. Kalau sastrawan kan selama ini image-nya itu sangat apa ya eksklusif, sangat kelompok-kelompok tertentu dengan kapasitas tertentu gitu. Justru sebenarnya sastra bagi kakak jauh lebih inklusif, bukan hanya di kelompok. Sastra itu tentang kerendahan hati dan pengakuan akan hak orang lain. Sastra itu. Jadi bicara politik yang beretika. Buka ruang yang lebih luas. Jadi sastra itu penting, Mbak. Begitu. Kak, pertanyaan aku udah habis nih, Kak. Nah, yang hal-hal penting udah ditanyain dan minum orang dulu ya. Iya. Minum.
Iya, Udah. juga ada banyak pertanyaan yang nggak perlu Santi tanya, ada di list tapi ternyata udah otomatis kejawab gitu. Serunya sih itu Oh, gitu. Iya, enak juga. Jadi nggak perlu banyak nanya karena kakak wah, ini sangat apa ya bicara banyak. Jadi ya enak lah Kak. Justru buat podcast ini untuk apa ya? Memang diperuntukkan terutama untuk yang banyak ngomong tapi berisi gitu kan. Nah itu iya jadi podcastnya udah bisa kita akhiri. Cuman ternyata seperti ini rasanya podcast dengan tadi mau dibilang sastrawan nggak boleh ya, kesannya kayak gimana sekali. Jadi rasanya ini podcast pendar yang paling puitis gitu. Karena iya, kakak diminta baca puisi nggak mau sih, tapi ternyata isi pernyataannya memang puitis terus gitu ya, dan juga banyak sekali refleksi terhadap gerakan itu sih tadi gitu. Oke kakak makasih ya udah mau Santi. Udah mau. Jadi juga kakak ada banyak apa ya? Mau dibilang fans sepertinya berlebihan ya. Jadi yang kagum sama kakak, yang menjadikan kakak inspirasi dalam gerakan, dalam berkarya itu juga banyak. Makanya kami yakin ini dengan sedikit provokasi dari kami ini semoga didengar oleh banyak orang ya, karena aku sendiri merasa untuk sendiri tadi ada banyak sekali refleksi dari pernyataan kakak. Jadi gitu. Semoga suatu saat kapan-kapan pendar ajak kakak masih mau ya. Oh iya dong. Kita iya, berpendar-pendar ini bersama-sama. Iya. Oke kakak, makasih ya. Makasih banyak ya. Sekali. Iya kakak juga. Jangan kapok-kapok bincang-bincangnya. Oh nggak akan kapok ya. Nanti kita bisa sediakan ada banyak tema yang bisa dibahas ya. Terutama juga membahas hal-hal yang tidak banyak dibicarakan orang, ya itu juga penting ya, itu juga penting. Nah, terutama untuk generasi-generasi muda berefleksi untuk banyak hal itu yang paling penting. Oke kakak, makasih sekali lagi. Jadi sama-sama makasih Kak Santi. Ya, nanti kita ngopi-ngopi lah ya. Ya, benar-benar. Ternyata kita tidak jauh-jauh ya. Oke kakak. Oke, ini udah bisa aku akhiri ya kakak. Makasih banyak ya sekali lagi. Makasih. Dadah. Dadah.